berjudul Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Etos Kerja Guru di SMP YP Simbuang. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Estel Konding, NIM 2194411. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis karena pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Peran strategis pendidikan tersebut melibatkan kepala sekolah. Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai pimpinan. Kepala sekolah merupakan pejabat profesional yang ada dalam organisasi sekolah yang bertugas untuk mengatur semua sumber daya manusia dan bekerja sama dengan guru-guru, staf, dan pegawai lainnya dalam mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah sangat berperan penting dalam mewujudkan visi pendidikan. Kepala sekolah memiliki pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan etos kerja guru. Kepala sekolah melaksanakan fungsi kepemimpinannya yang melibatkan pendidikan dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan sekolah di masa yang akan datang, mengembangkan pencapaian kualitas sekolah yang diharapkan, memelihara fokus perhatian dan meningkatkan etos kerja guru, serta membangun keprofesionalisme guru. Peran kepala sekolah menjadi faktor penentu dalam proses pendidikan yang berlangsung di sekolah. Fungsi kepala sekolah yang berhubungan dengan etos kerja guru di SMP YP Simbuang adalah memahami kondisi guru. Dalam menjalankan tugas tersebut, ia tidak bisa mewujudkan tujuannya. Guru sebagai suatu profesi memiliki banyak tugas, baik yang berkaitan dengan dinas maupun non-dinas, yakni dalam bentuk pengabdian. Seorang guru yang mempunyai etos kerja tinggi, ia akan melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh semangat dan tanggung jawab yang tinggi. Dan demikian halnya dengan seorang guru yang mempunyai etos kerja yang rendah, maka ia akan bermalas-malasan dan kurang adanya tanggung jawab. Menurut Ibu Dolphin, Kepala Sekolah SMP YP Simbuang, beliau mengemukakan bahwa sebagai orang yang diberi kepercayaan lembaga untuk memimpin sekolah, kepala sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengelola sekolah dengan baik agar menghasilkan lulusan yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut beliau, tugas sebagai seorang pimpinan yaitu yang pertama, kepala sekolah sebagai pendidik yang memberikan nasihat dan dorongan kepada bawahan. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Kelima, kepala sekolah sebagai leader yang mampu melakukan komunikasi yang baik dengan guru di SMP YP Simbuang. Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerja guru ialah melaksanakan kepemimpinan dengan baik, yaitu dengan mengadakan pembinaan, membimbing dan mengarahkan guru supaya lebih berkualitas. Selain itu, kepala sekolah juga memberikan motivasi, melakukan sosialisasi dengan baik kepada seluruh elemen yang terlibat, serta mengelola sekolah dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Keberhasilan pendidikan di sekolah salah satunya sangat ditentukan oleh etos kerja. Dalam hal mendidik, guru di SMP YP Simbuang tentunya memiliki standar kualitas pribadi yang berbeda-beda. Menurut hasil penelitian terhadap guru di SMP YP Simbuang, kompetensi guru sudah sesuai harapan. Terbukti mereka sudah mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan guru, sudah bisa memotivasi diri sendiri untuk mampu menunjukkan perannya sebagai guru profesional. Motivasi ini terlihat dari sikap yang disiplin dalam segala hal. Guru yang sudah mampu mengajar, memberikan catatan sampai jam berakhir. Guru dapat membimbing, mengarahkan, melatih anak didiknya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ikut fokus penelitian. Berdasarkan fenomena di atas dalam penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitiannya yakni peran kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerja guru di SMP YP Simbuang yang meliputi kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin dalam meningkatkan etos kerja guru, peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan etos kerja guru, dan peran kepala sekolah sebagai motivator dalam meningkatkan etos kerja guru di SMP YP Simbuang. Berikut tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui peran kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin dalam meningkatkan etos kerja guru di SMP YP Simbuang. Yang kedua, untuk mengetahui peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan etos kerja guru di SMP YP Simbuang. Ketiga, untuk mengetahui peran kepala sekolah sebagai motivator atau motivasi dalam meningkatkan etos kerja guru di SMP YP Simbuang. Berikut manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya kajian mengenai peran kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerja guru. Kedua, manfaat praktis.
sebagai bahan masukan bagi intensi terkait mengenai peran kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerja guru. Kedua, sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan etos kerja guru di SMP YP Simbu. Bab 2, penelitian terdahulu. Yang pertama, kajian teori peran kepala sekolah. Pengertian peran. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam satu status sosial. Syarat-syarat peran mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, peran meliputi norma-norma yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Ketiga, peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang timbul karena suatu jabatan. Berikut pengertian kepala sekolah. Kata kepala sekolah diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai tempat pendidikan formal bagi masyarakat. Kepala sekolah adalah seorang guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan pihak lainnya yang terlibat untuk bekerja atau berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mulisha, kepala sekolah harus mampu meningkatkan produktivitas sekolah. Produktivitas dapat dilihat dari output pendidikan yang berupa suasana pendidikan. Prestasi dapat dilihat dari masukan yang merata, jumlah tamatan yang banyak, mutu tamatan yang tinggi, relevansi yang tinggi, dan dari sisi ekonomi yang berupa penyelenggaraan penghasilan. Sedangkan proses atau suasana tampak dalam kegairahan belajar, semangat kerja yang tinggi, serta kepercayaan dari berbagai pihak. Sedangkan menurut Wadjo Sumitjo mendefinisikan kepala sekolah sebagai tenaga guru profesional yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diadakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran kepada murid sebagai penerima pelajaran. Beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah adalah suatu perilaku, sikap, dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh adanya jabatan kepala sekolah dalam satuan pendidikan tertentu sehingga pelaksanaan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan teknis yang telah ditentukan. Peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat atau lembaga. Dalam hal ini, kepala sekolah perlu menjalankan perannya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Berikut komponen kompetensi kepala sekolah. Kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah atau madrasah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah. Di dalam peraturan tersebut ditegaskan ada 5 standar kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama, kompetensi pribadi, kedua, kompetensi manajerial, ketiga, kompetensi kewirausahaan, keempat, kompetensi supervisi, dan kelima, kompetensi sosial. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu, kepala sekolah harus mengetahui tugas-tugas yang harus ia laksanakan. Tugas kepala sekolah menurut Wadjo Sumitjo adalah yang pertama saluran komunikasi, dua bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, ketiga kemampuan menghadapi persoalan, keempat sebagai mediator atau juru penengah, dan kelima sebagai pengambilan keputusan sulit. Tugas pokok kepala sekolah terdiri pencipta komunitas pembelajar
leader, manajer, dan supervisor. Kepala sekolah sebagai pencipta komunitas pembelajaran merupakan manifestasi dari kompetensi kepribadian kepala sekolah, yang pada dasarnya merupakan seseorang yang memiliki semangat belajar dan mau membelajarkan seluruh anggota dalam rangka meningkatkan kinerja sekolah. Tugas kepala sekolah sebagai leader merefleksikan tugas sebagai inovator dan motivator. Sedangkan tugas kepala sekolah sebagai manajer merepresentasikan tugas kepala sekolah sebagai administrator. Tugas kepala sekolah sebagai supervisor adalah melaksanakan supervisi, yaitu kegiatan profesional dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah dan komponennya secara keseluruhan. Berikut peran kepala sekolah sebagai leader, supervisor, dan motivator. Pertama, peran kepala sekolah sebagai leader. Sebagaimana yang diungkapkan Wajo Sumijo, kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan kepala sekolah untuk menggerakkan, mengarahkan, membimbing, melindungi, memberi teladan, memberi dorongan, memberi bantuan terhadap sumber daya manusia yang ada di suatu sekolah sehingga dapat didaya gunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah sebagai leader memiliki tugas dan fungsi. Tugas kepala sekolah menurut Husaini Usman adalah menjabarkan misi ke dalam target, merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai, menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah, membuat rancangan kerja strategis, bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah, berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua, peserta didik, dan masyarakat, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan yang telah diberikan kepadanya. Sebagai leader, kepala sekolah menempatkan perilaku kepemimpinan ketika berinteraksi dalam format memberi pengaruh kepada anggota. Kepala sekolah memiliki potensi sebagai pengendali, yang intinya memfasilitasi seluruh kebutuhan warga sekolah serta dapat memimpin dirinya sendiri. Adapun 4 fungsi kepala sekolah sebagai leader menurut Nia Klein Purwanto adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat perencanaan. Yang kedua, menyusun organisasi sekolah. Yang ketiga, bertindak sebagai koordinator dan pengarah. Yang keempat, melaksanakan pengelolaan kepegawaian. Sedangkan tugas seorang pemimpin atau leader ada 4 macam, yaitu mendefinisikan misi dan peranan organisasi. Kedua, mempertahankan keutuhan organisasi. Ketiga, mengendalikan konflik internal yang terjadi dalam organisasi. Berikut peran kepala sekolah sebagai supervisor. Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan ketujuan adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisien dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu peran kepala sekolah yaitu supervisor, yang merupakan bagian internal dalam program pendidikan. Secara transdemental, supervisi merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pengawasan terhadap profesi guru untuk membantu dan mengembangkan kemampuan guru dalam proses pengajaran. Diperlukan supervisi. Dengan adanya supervisi, diharapkan guru mendapatkan bimbingan dan binaan yang berkaitan dengan tugasnya dalam mengajar, melayani, dan mendidik para siswanya. Setiap tugas atau pekerjaan membutuhkan tanggung jawab yang tinggi. Demikian juga halnya dalam tanggung jawab kepala sekolah sebagai supervisor. Sebagaimana yang dikatakan oleh Harris Nacklein bahwa supervisor mempunyai tugas-tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tugas tersebut adalah: yang pertama, mengembangkan kurikulum. Kedua, mengorganisasi pengajaran. Ketiga, menyiapkan staf pengajaran. Keempat, menyiapkan fasilitas pengajar. Kelima, menyiapkan bahan-bahan pelajaran. Keenam, menyelenggarakan rapat guru. 7, memberikan konsultasi dan membina staf pengajar. 8, mengkoordinasi layanan terhadap siswa. 9, mengembangkan hubungan dengan masyarakat. Dan yang ke-10, menilai pengajaran. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran dan tugas-tugas supervisor pada prinsip berhubungan erat dengan pengembangan guru dan pengembangan kurikulum. Supervisi adalah bantuan yang diberikan kepada guru untuk memperbaiki situs belajar mengajar di sekolah akan lebih tergantung pada kemampuan supervisi sebagai pemimpin.
Oleh karena itu, seorang supervisi harus memiliki suatu keterampilan, seperti keterampilan dalam hubungan kemanusiaan, keterampilan dalam proses kelompok, keterampilan dalam kepemimpinan pendidikan, kepemimpinan dalam mengatur personalia sekolah, dan keterampilan dalam evaluasi. Berikut peran kepala sekolah sebagai motivator. Motivator adalah serangkaian sikap dan nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang efektif sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan sesuatu yang invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Menurut Rifai dan Ahmad Fauzi, mengemukakan dua hal yang dianggap sebagai dorongan individu, yaitu arah perilaku atau kerja untuk mencapai tujuan, dan kekuatan perilaku, seberapa kuat usaha individu dalam bekerja. Berikut etos kerja guru. Pengertian etos kerja. Etos kerja merupakan suatu totalitas kepribadian dari individu serta cara individu mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan makna terhadap sesuatu yang mendorong individu untuk bertindak dan meraih hasil yang optimal. Berpijak pada pengertian bahwa etos kerja menggambarkan suatu sikap, maka dapat ditegaskan bahwa etos kerja mengandung makna sebagai aspek evaluasi yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok dalam memberikan penilaian terhadap kerja. Etos kerja berhubungan dengan beberapa hal penting seperti orientasi ke masa depan, menghargai waktu, dan adanya disiplin waktu, tanggung jawab, dan persaingan sehat. Unsur etos kerja. Adapun unsur-unsur etos kerja yaitu unsur sikap terutama yang diperkenalkan melalui konsep positive mental attitude, motivasi seperti dalam asesmen, motivation, training, dan habit, di samping unsur lain seperti mentalis dan keyakinan. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji penelitian mengenai peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerja guru di SMP YP Simbuang. Jenis penelitian yang digunakan dalam peningkatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Botgen dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada penjabaran suatu fenomena yang naturalistik, dideskripsikan, dan narasi berdasarkan data yang terkumpul berupa tulisan dan gambar. Berdasarkan landasan teori maka jenis penelitian tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerja guru di SMP YP Simbuang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sebab berdasarkan definisi dan pendekatan kualitatif, peneliti ingin memperoleh pemahaman terhadap peran kepala sekolah dalam meningkatkan semangat kerja dan disiplin guru. Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa pendekatan yang mempengaruhi pada proses pengumpulan dan memperoleh data terhadap permasalahan atau gejala-gejala yang akan diteliti. Dari penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang berarti suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Berikut sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana fakta dapat diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, internet, dan lain sebagainya. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data utama yaitu person atau seseorang yang berlaku sebagai informan, meliputi kepala sekolah, guru-guru yang terlibat dalam peran kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerja guru. Sumber data tambahan meliputi sumber data tertulis yaitu dokumen dan semua buku-buku yang relevan. Berikut lokasi penelitian. Letak lokasi penelitian ini adalah di SMP YP Simbuang yang terletak di Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek. Alasan memilih lokasi ini karena tertarik untuk mengetahui seberapa besar peran kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerja guru. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, sebab penelitian
kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya dengan baik. Sekian dan terima kasih.